Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Makna la ilaha illallahu, arti la ilaha illallahu, la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, di dalam keberadaannya, illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kegiatan kultum menjelang berbuka puasa, di mana saat ini kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah. Faslun, ini satu pasal. Makna la ilaha illallah, arti dari la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Arti la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di dalam keberadaannya kecuali Allah. Makanya arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, ini la ilaha illallah ini Pak, dalam Al-Quran disebut kalimatut tauhid atau kalimatul ikhlas. Jadi la ilaha illallah itu ada yang bilang miftahul jannah, surga, kuncinya surga. Sebab dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar dari sahabat Mu'adz bin Jabal, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Ya. Semua yang terkunci, ketika kita ingin masuk ke dalamnya, maka kita harus butuh kunci. Nah, untuk membuka surga itu ada kuncinya. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Ya. Nah, ini kita sering baca la ilaha illallah. Ini illallahu apa illallaha? Boleh dua-duanya, Pak. Boleh la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Boleh dibaca hu, la ilaha illallahu. Jadi apa? Jadi badal dari domir yang tersimpan, dari khobar yang terbuang terhadap khobar yang dibuang. Ya, ini kalau ini urusannya udah urusan ilmu nahu. Ya, bahwa yang jelas boleh baca la ilaha illallahu. La ilaha maujudun illallahu. Ada juga boleh la ilaha illallah. La ilaha illallah boleh, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali-kali itu boleh tuh. Ya. Jadi apa? Jadi istisna. Illahnya itu jadikan adatul istisna. Boleh kedua-duanya, boleh la ilaha illallahu, boleh la ilaha illallah. Terserah, ya. Ini kalau kita bicara keutamaan la ilaha illallah, di dalam kitab Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi menceritakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man qala la ilaha illallah wa maddaha. Sesungguhnya orang yang membaca la ilaha illallah kemudian memanjangkannya, la ilaha illallah, dipanjangin.
La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Hadamat lahu arba'atu ala fi zambin minal kabairi. Maka akan runtuhlah dari orang tersebut, akan rontoklah dari orang tersebut 4.000 dosa besar. Makanya kita dari dulu diajarin sama guru kita, kalau tahlilan la ilaha illallah, 4.000 dosa besar rontok. Akhirnya qalu, berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, fa illam yakun lau syai'un minal kabairi. Bagaimana kalau orang itu nggak punya dosa besar? Dia baca la ilaha illallah, nggak punya dosa besar. Maka kata Nabi, qala, Nabi menjawab, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Allah akan mengampuni dosa keluarganya dan dosa para tetangganya. Masya Allah. Makanya zikir la ilaha illallah ini kata ulama adalah abdulul kalam. Abdulul kalam ba'dal Quran la ilaha illallah. Afdalul kalam ba'dal Quran la ilaha illallah. Sebaik-baiknya ucapan setelah Al-Quran itu la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan Abdul zikri la ilaha illallah, ya. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia menghembuskan napas yang terakhir bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Dipastikan dia meninggalnya husnul khotimah. Kalau di akhir umur bisa menutup kalimah dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang sedang sakaratul maut, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Tuntun, Pak. Ya, la ilaha illallah, ya. Jadi kalau dia sudah berhasil, Pak nih, udah bisa la ilaha illallah. Udah jangan diajak ngomong lagi. Itu supaya akhir kalimahnya sampai meninggal dunia supaya jadi la ilaha illallah. Ada Pak, ada. Saya pernah dengar langsung. Dia udah baca la ilaha illallah, tiba-tiba ngomong. Udah ngomong, talkin lagi sama keluarganya. La ilaha illallah, ngomong lagi. Talkin lagi. Kalau memang ngomong lagi, talkin lagi. Ya, itulah cara kita mentalkin orang sudah meninggal dunia. Apa yang sedang atau akan meninggal dunia, sakaratul maut. Ya. Itulah pacarannya, Pak. Jadi kalau dia sudah berhasil, stop. Jangan ada lagi yang ngomong. Jangan diajak ngomong. Bahkan bila perlu suruh diem. Udah bagus banget itu. Ya. Boleh nggak habis beres la ilaha illallah kita ketok palanya biar cepat apa? Biar cepat mati. Jangan. Ya. Dosa tuh membunuh kita, ya. Emang lele, ya. Atau biarkan biar Allah yang mengurus. Ya, ternyata udah la ilaha illallah sembuh. Ya udah alhamdulillah tuh. Ya. Sehat, bugar, ya, sembuh. Udah ditalkin sembuh kamu, ya. Tuh alhamdulillah, jangan nyesel. Ya. Artinya seperti itulah. Jadi talkin itu penting, Pak. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimah kalau misalkan lagi sehatnya sering kita baca. Ya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallahu salasa marratin fi yaumihi. Ya Allah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, 3 kali doang Pak, minimal 3 kali dalam sehari, kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi zalikal yaum. Maka itu akan menjadi pelebur dosa yang dia lakukan di hari itu. Ya, makanya la ilaha illallahnya yang ikhlas. Ya. Makanya di rumah sendirian la ilaha illallah sambil merenungkan maknanya. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah.
Itulah Pak ya. Di dalam Al-Quran kalimat tauhid la ilaha illallah itu disebutkan 37 tempat Pak. Ada 37 ayat yang menyinggung tentang tiada Tuhan selain Allah, kalimat tauhid. Ada 37 tempat dalam Al-Quran. Bahkan ada beberapa ayat langsung nyebut la ilaha illallah. Seperti dalam surah As-Saffat ya. Dalam surah As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Berarti la ilaha illallah sendiri adalah Al-Qur'an, Pak. La ilaha illallah itu Al-Qur'anul Karim. Makanya afdolul kalam disebutnya. Sebab la ilaha illallah ini di samping juga zikir, di samping juga memang diambil dari ayat suci Al-Qur'an. Ada juga dalam surah Muhammad ya, ayat 19. Dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu Al-Qur'an. Ya. Makanya kalau kita nih baca la ilaha illallah niatnya baca Al-Qur'an, haram lagi haid. Lagi haid haram. Kita baca la ilaha illallah itu kan ada dalam Al-Qur'an. Makanya baca la ilaha illallah niatnya zikir. Boleh lagi haid. Ya, dalam keadaan sedang hadas besar, baca la ilaha illallah silahkan. Sebab itu niatnya zikir. Ya, jadi itulah. Jadi la ilaha illallah ini ternyata ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Bahkan kata sebagian ulama, wa qala ba'duhum anna kalimata la ilaha illallah isna asyara harpan. Bahwa kalimah la ilaha illallah ini ada 12 huruf. Ada 12 huruf. Hitung Bapak sendiri coba. 12 huruf. Ya. Sehingga ini fala budda annahu wajaba biha isna asyrata faridatan. Ya, sittatun zahirah wa sittatun batinah. Jadi maka wajiblah kalau kita ingin mengamalkan la ilaha illallah ada 12 perbuatan. 6 perbuatan zahir, 6 lagi perbuatan batin. Ya. Kan kita tadi bilang la ilaha illallah ini kan kunci surga. Ada satu hadis, statusnya hadis mu'allaq, riwayat Imam Bukhari. Ini hadis mu'allaq dari Wahab bin Munabih. Annahu qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Syekh Wahab bin Munabih pernah ditanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Wahab bin Munabih berkata, qala bala, betul. Betul, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Walakin laisa miftahun illa walau asnanun. Fa idza ji'ta bi miftahin la asnalalahu futihalaka. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnana futihalaka wa illa lam yuftahlaka. Nih kata Syekh Wahab bin Munabih Pak nih. Betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah kunci surga, betul. Tapi yang namanya kunci walahu asnanun. Setiap kunci punya apa Pak? Gigi. Mana ada kunci lurus-lurus aja. Coba kita lihat kunci yang ada di rumah kita, kunci motor. Kenapa kunci ini bisa di motor ini tapi kagak cocok di motor yang ini? Karena kuncinya berbeda. Itulah. Makanya kalau kata Syekh Wahab bin Munabih, kalau kita bawa kunci kemudian giginya pas, pasti surga bisa kebuka. Tapi kalau kita kuncinya kagak ada giginya, ya nggak bisa dipakai buka surga. Itulah Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bahas apa saja kunci la ilaha illallah. Gigi la ilaha illallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Ya, silakan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.